Sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah terakumulasi dalam tubuh agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Sistem ekskresi merupakan hal yang pokok dalam hemostasis karena sistem ekskresi tersebut membuang limbah metabolisme dan merespon terhadap ketidakseimbangan cairan tubuh dengan cara mengekskresikan ion-ion tertentu sesuai kebutuhan. Alat-alat ekskresi. Alat ekskresi merupakan alat atau organ tubuh manusia yang dapat mengeluarkan zat hasil metabolisme dari dalam tubuh. Alat ekskresi terdiri dari ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang pertama yaitu ada ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal. Ginjal terletak di rongga perut, tepatnya di sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Posisi ginjal sebelah kiri lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Ginjal berbentuk seperti kacang kapri dan berwarna merah dan besarnya kira-kira sekepal tangan orang masing-masing dengan berat sekitar 150 gram. Ginjal memiliki struktur yaitu ginjal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu korteks atau kulit ginjal, yang kedua medula, sumsum ginjal, dan pelvis renalis atau rongga ginjal. Fungsi ginjal yaitu ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan menghasilkan zat sisa tubuh berupa urin. Dalam keadaan normal, urin manusia mengandung air, urea, dan amonia yang merupakan sisa perombakan protein garam mineral, terutama garam dapur, zat warna empedu yang memberi warna kuning pada urin, zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan pada hormon. Yang kedua yaitu kulit. Kulit merupakan benteng pertahanan tubuh yang utama karena berada di lapisan tubuh paling luar dan berhubungan langsung dengan lingkungan. Kulit manusia tersusun oleh 3 lapisan utama, yaitu epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Yang kedua ada dermis atau lapisan kulit jangat. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Dan yang ketiga, jaringan ikat bawah kulit. Jaringan ini banyak mengandung lemak yang berguna sebagai cadangan makanan, menahan panas tubuh dan melindungi tubuh bagian dalam terhadap benturan dari luar. Fungsi kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap kuman, tempat menyimpan kelebihan lemak, pengatur suhu tubuh, tempat pembuatan vitamin D, tempat pembuatan provitamin D, dan menghasilkan zat sisa tubuh berupa keringat. Dalam keadaan normal, keringat manusia mengandung air, garam, dan nitrogen. Hati. Hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Organ ini berperan dalam sistem pencernaan dan sistem ekskresi. Fungsi dari hati. Hati berfungsi untuk menghasilkan zat sisa tubuh berupa empedu yang kemudian ditampung dalam kantong empedu yang disalurkan ke usus 12 jari melalui saluran empedu. Yang keempat yaitu paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri. Paru-paru dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Paru-paru terdiri dari 2 bagian yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri atas 3 gelambir, sedangkan paru-paru kiri terdiri atas 2 gelambir. Fungsi paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernapasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan zat sisa tubuh berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air HO2. Karbon dioksida dan uap air berdifusi di dalam alveolus, kemudian dikeluarkan melalui lubang hidung.
kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia. Penyakit pada ginjal. Adapun penyakit pada ginjal yaitu diabetes mellitus atau kencing manis. Penyakit ini ditandai oleh adanya kandungan gula yang tinggi dalam darah dan zat keton serta asam akibat kekurangan hormon insulin. Yang kedua, diabetes insipidus merupakan penyakit yang ditandai dengan pengeluaran urin yang berlebihan karena kekurangan hormon antidiuretik atau ADH. Yang ketiga, batu ginjal, penyakit yang disebabkan oleh adanya endapan garam kalsium fosfat atau asam urat urin di dalam rongga ginjal, saluran ginjal atau di dalam kandungan kemih. Yang keempat, ada gagal ginjal, suatu penyakit di mana fungsi ginjal menurun secara perlahan hingga ginjal tak mampu lagi berfungsi dan menyebabkan penimbunan limbah metabolisme di dalam darah. Dan yang kelima, ada albuminuria, adalah penyakit yang ditandai oleh adanya molekul albumin dan protein lain dalam urin. Yang keenam yaitu ada hematurin dan nefritis, penyakit yang ditandai adanya sel darah merah dalam urin. Penyakit pada hati yaitu hepatitis, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang dan menyebabkan peradangan serta merusak sel-sel hati. Yang kedua, ada sirosis, penyakit hati kronis dan menyebabkan getaran pada hati sehingga hati menjadi tidak berfungsi. Penyakit pada paru-paru. Yang pertama, TBC. TBC yaitu suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua, asma atau sesak napas. Asma atau sesak napas yaitu kelainan karena penyumbatan saluran pernapasan. Yang ketiga, kanker paru-paru. Kanker paru-paru yaitu gangguan paru-paru yang salah satunya disebabkan oleh kebiasaan merokok. Yang keempat, emfisema. Emfisema yaitu penyakit pembengkakan paru-paru karena pembuluh darah dalam paru-paru terisi udara. Penyakit pada kulit. Yang pertama, kanker kulit. Kanker kulit yaitu penyakit yang disebabkan oleh sinar ultraviolet. Yang kedua, skabies. Skabies yaitu penyakit yang disebabkan oleh parasit insekta yang sangat kecil. Yang ketiga, jerawat. Jerawat yaitu gangguan umum yang bersifat kronis pada kelenjar minyak. Yang keempat, eksim. Eksim yaitu penyakit kulit yang disebabkan kulit menjadi kering kemerah-merahan dan bersisik.